Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kairiansa dengan NPM 233510311. Di sini saya akan membaca buku tentang Psychology of Bridge Architecture React Native. Dan di sini jika ada bahasa yang tidak saya mengerti, maka saya akan menanyakan ChatGPT. Baiklah, langsung saja kita akan baca. Yang pertama itu capaian pembelajarannya, learning automaticnya. Memahami perbedaan fundamental antara pengembangan aktif, hybrid, dan cross-platform, menjelaskan arsitektur The Bridge evolusi menuju JSI JavaScript, menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern, menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri, memahami siklus hidup, life cycle, aplikasi React Native dari inisialisasi hingga rendering. Yang pertama itu native versus hybrid vs cross-platform the battle royale. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap operasi, yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara, ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh, namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu. Yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus mengaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk yang sama. Di sini ada bahasa yang mungkin kurang saya mengerti. Yes, dan Kotlin. Nah, di sini dari GPT, kita bisa menyimpulkan iOS itu sistem operasi OS yang dibuat oleh Apple Inc. untuk perangkat sistem seperti iPhone sama iPad. Jadi iOS itu kayak Windows-nya HP Apple. Kalau kamu bikin bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk iOS itu Swift sama Objective. Tadi ada di sini ya, Swift atau Objective-C. Lalu Kotlin itu apa? Kotlin itu bahasa pemrograman yang dibuat oleh JetBrains, biasanya dipakai untuk membuat aplikasi Android, back-end development, bahkan bisa untuk web. Lalu kita lanjut saja. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan kedua tim tersebut. Di sisi lain, spektrum kita mengenal pendekatan hybrid yang pada dasarnya adalah forma aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi WebView. Mirip seperti membuka situs web di browser, tetapi tanpa address bar di bagian atas teknologi seperti Ionic atau PhoneGap. Ionic sama PhoneGap ini mungkin bahasa yang tidak saya tahu. Kita tanya saja. Nah, di sini dijelaskan Ionic itu framework untuk membuat aplikasi mobile menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript. Ionic dibuat oleh tim Ionic. Dengan kata Ionic kamu bisa bikin satu kali coding lalu hasilnya bisa jalan di Android, iOS, web. Biasanya Ionic sering dipakai bareng Angular, React, Vue.js. Jadi cocok banget buat developer mau bikin aplikasi mobile. Lalu PhoneGap itu apa? PhoneGap adalah tools untuk mengubah aplikasi HTML, CSS menjadi aplikasi mobile. Eh, Lalu kita lanjut saja, mempopulerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya karena ini hanya browser yang menyamarkan akses fitur natif seperti kamera atau sensor sering lebih terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi dibandingkan aplikasi asli.
Rasanya seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross-platform native, kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal. Saat ini berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web. React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol natif Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah learn once, write anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya. React Native tidak sekadar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalam memberitakan sistem operasi untuk menggambarkan antar muka keinginan kita atau memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan satu tim, satu bahasa, dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi native murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dengan konteks tertentu? Mengapa ia masih bertahan teknologi yang baru bermunculan? Jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, yang artinya kolam kolam talenta developer sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen manajemen yang datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, Microsoft, dan Shopify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan komunitas yang besar juga kamu berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikan dan memposting solusinya di Stack Overflow. GitHub adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun, kita harus jujur bahwa pendekatan cross platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik tidak sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrem seperti pemrosesan audio, real time, atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul natif, konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita menolak mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi, meskipun kita mengandalkan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineer yang baik dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tentang mencari nama yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang tepat untuk konteks proyek dan sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa atau founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin di pasar Android dan iOS, sekaligus React Native adalah senjata pemungkas yang paling efisien. Kita bisa berangkat cepat, melakukan interaksi desain dengan instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab selanjutnya kita akan membongkar bagian bagaimana React Native ke dalam mesin pergerak utamanya. Lalu ada Under the Hood, Bridge, Thread, dan Jesse. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi di antara dua dunia terpisah total: dunia JavaScript, tempat kita menulis logika, dan dunia native, tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view dan iOS, dan Android tidak peduli apa itu raw function di JS. Dalam arsitektur lama React Native sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge, jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk, berlari bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling berbicara. Setiap kali ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi JavaScript, harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimnya lewat jembatan ke sisi natif. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization, yang sering secara teknis mirip sebagai mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan ketika pesan JSON sampai di sisi natif. Pesan tersebut harus dibongkar, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar. Proses bungkus-membungkus, serialisasi, dan bongkar-membongkar deserialisasi ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi
Penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu terasa lag atau kata-kata saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat jembatannya macet karena terlalu banyak truk data yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain itu, masalah serialisasi React Native beroperasi menggunakan sistem multithreading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda-beda agar UI tidak macet. Ada tiga thread utama yang harus kamu kenal: main thread, UI thread, dan yang memiliki oleh sistem operasi yang tampilannya JavaScript thread. Tempat kode ini berjalan oleh shadow thread yang menghitung tata-tata layout. Masalah sering muncul karena JavaScript thread main thread bekerja secara sinkron, artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasik adalah salah satu kamu menggeser yang panjang dan cepat. Kadang layar terlihat putih kosong secara sesaat karena pesan JS thread belum sampai ke main thread. Lewat jembatan yang macet tadi, ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun, kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi menjadi perkenalan arsitektur baru bernama JSK, JavaScript Interface JSI. Adalah game cerca menghapus konsep lambat dari kita menggantikan komunikasi objek G++, bahasa yang dimengerti mesin natif, seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori natif secara langsung. The bridge untuk teman menyalakan lampu. Sekarang kita punya kendali telekinesis JSI untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat membuat komunikasi antara JS dan natif menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSI, hadir juga konsep Fabric System Rendering baru Turbo Modules yang semakin memperkuat fondasi Fabric. React Native Modern Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna untuk tugas-tugas di kolom sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Dan sayang ketiga, jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun mudah untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, ditunding, dan siap gaspol langsung showroom dulu. Membuat proyek React Native murni sering disebut back workflow Android Studio Export, sedangkan menyelesaikan penderitaan ini eh, dengan menyediakan seperangkat alat SIM yang mengabstrak kerumitan Android iOS sama sekali di awal pengembangan karena Expo yang akan melewati level tutorial yang membosankan dan langsung ke aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari Expo Go sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Play Store, App Store di HP fisikmu. Expo Go berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang menjalankan update dan password kamu tulis di laptop secara real time tanpa perlu kabel selama satu jerakan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses development yang kamu ubah VS Code, tekan simpan, dan memakan hitungan memakan waktu bermenit-menit di mengembangkan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang, Expo adalah penyelamat karena komplikasi yang tidak terjadi di laptop melainkan dijalankan oleh engine. Tentu saja yang keempatnya, environment startup strategy miss and place. Sebelum kita memulai masak, kode yang membuat kita perlukan melakukan miss and istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya. Dalam konteks programming ini, berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil dan tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang ngasih coding. Komponen pertama dan terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjelaskan JavaScript menggunakan versi terbaru Current yang ganjil kecuali kamu bisa menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Langsung saja ke yang integrasi keislaman dan spiritual bridge. Dalam mempelajari arsitektur React Native, kita menemukan bahwa inti kekuatan terletak pada kemampuan menghubungkan dunia yang berbeda JavaScript dan Native agar dapat bekerja dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep ini teknologi memiliki rasionalis yang kuat dengan nilai-nilai sistem. Di dalam integrasi keislaman itu, yang pertama ada filosofi the bridge dan ta'aruf, saling mengenal. Ini ada React Native bekerja dengan adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode natif ya. Dengan jembatan ini keduanya tidak bisa saling berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling asing berkonflik, melainkan untuk mengenal ta'aruf dan berkolaborasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal mengenal.
Yang kedua itu ada prinsip efisiensi learn once, right anywhere, itu larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih reaktif adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis kode yang sama, satu untuk Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya resource. Islam sangat menguji kesesiaan mubazir. Efisiensi waktu tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Dalam konteks coding, memilih teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh lebih cepat adalah pengamalan ayat ini. Kita lebih memboroskan umur dan complexity untuk kalian diselesaikan lebih baik. Lalu ada tiga, itu improvement startup, konsep dan profesionalisme. Di bagian ini, persiapan lingkungan kerja yang startup, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tidak berujung. Persiapan mantang, mantang adalah kesuksesan aplikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep ikan, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesionalisasi dan serapi mungkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan ikan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Menyiapkan tools dengan benar, struktur folder, memastikan instalasi bersih, bukan hanya soal teknis manipulasi, kan seorang muslim tidak bekerja salah-salah. Persiapan awalnya setup harus kokoh agar hasil bermanfaat maksimal. Lalu rangkumannya. Berikut adalah rangkuman esensi dari bab satunya. Similar React Native, Swift React Native berdiri dari spektrum pengembangan aplikasi. Itu ada native Swift Kotlin yang sudah kita cari tadi. Performa maksimal tapi mahal dan butuh dua tim terpecah. Hybrid Iconic Cordova murah dan cepat, tapi hanya website yang menyamar web view sehingga performa sering low. React Native Cross Platform solusi jalan terbaik menggunakan JavaScript untuk logika memerintahkan sistem operasi untuk merenderkan konten natif asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium seperti native. Evolusi, lalu yang kedua ada evolusi arsitektur dari kurir ke telekinesis. The Bridge Algen, arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan native berkomunikasi dengan saling kirim pesan JSON. Serialisasi ini dilambat dan sering macet saat banyak data lewat, menimbulkan blank space saat scroll cepat. JSI JavaScript Interface Debian, arsitektur modern menghapus jembatan JavaScript, kini bisa memegang referensi langsung ke memori native. C++ komunikasi instan dan sinkron, ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu yang perlu mengirim tanpa perlu mengirim surat ke saklar. Lalu ada ketiga, itu ada ekosistem Expo, jalan pintas legal menggunakan Expo. Manage workflow adalah standar modern terutama pemula dan tim ingin bergerak cepat tanpa ribet. Expo mengurus konfigurasi rumit Android, iOS, atau di balik layar. Expo Go aplikasi wadah untuk menjalankan kenyamanan HP fisik secara real-time tanpa perlu kompilasi berat di laptop. Yes, Expo 19 layanan klub untuk membuat aplikasi PK. Persiapan lingkungan is and place. Kestabilan development environment adalah kunci. Ada Node.js LTS, mesin utama JavaScript pilih terus versi LTS agar stabil. Lalu ada Git, mesin waktu untuk kode, wajib untuk version control. VS Code, editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Watchman Mac, jaga file agar perubahan kode terredaksi instan. Siklus hidup atau yang kelima itu siklus hidup atau life cycle. Aplikasi React Native tidak muncul begitu saja prosesnya. Yang pertama itu ada OS memuat native binary, mesin JS membuat JS bundle, React Native menyusun virtual DOM, tempat instruksi dikirim sesi native dan melakukan mounting. Baik, mungkin sekian yang bisa saya baca. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.